Terima kasih masih bersama YPB Movie. Ini adalah part 16 dari manga Dragon Ball AF. Beberapa bulan setelah pertarungan sengit melawan Spoid, Goku dan Vegeta menghabiskan waktu mereka dengan berlatih. Setelah saling memasang kuda-kuda, Goku langsung menyerang Vegeta dengan ganas. Vegeta yang dapat membaca arah gerakannya tentu mampu menghindari pukulan Goku dengan mudah. Begitupun sebaliknya, Goku bisa menghindari pukulan Vegeta yang sangat cepat. Mereka lanjut jual beli pukulan sengit dan nampak keduanya sangat serius untuk mengalahkan masing-masing tanpa perubahan apapun. Setelah saling membenturkan serangan, mereka pun segera mundur dan coba istirahat dulu. Vegeta menyadari kalau di sini mereka nggak bisa maksimal menggunakan semua kekuatan, karena hal itu bisa membuat planet bumi hancur. Goku pun sudah menyangka Vegeta bakalan berkata seperti itu. Karena itu, Goku minta Shin untuk melakukan sesuatu baik yang Goku minta. Mendengarnya, sontak buat Vegeta penasaran apa maksud yang dikatakan Goku. Goku menjelaskan kalau dia telah minta Shin untuk membuatkan tempat khusus latihan yang tidak akan bisa hancur meskipun mereka mengerahkan seluruh kekuatan dari SSJ-5. Vegeta sendiri agak ragu hal itu akan berhasil. Goku pun demikian, tapi Goku masih yakin gak ada yang gak mungkin, makanya dia segera mengajak Vegeta untuk pergi ke planet Kaioshin. Setelah sampai di sana, kakek tua menyambut mereka dan sudah membuatkan apa yang Goku minta. Goku pun berterima kasih karena kakek tua melakukannya sangat cepat. Dan nampaklah sebuah bola energi cukup besar yang kini berada di depan mereka. Kakek tua menjelaskan di dalam bola ini ada sebuah dunia khusus yang sepenuhnya terputus dari dunia mereka. Tidak peduli seberapa liarnya mereka bertarung, mereka nggak perlu khawatir tempat ini bakalan hancur. Jadi mereka bisa sekuat tenaga dan melakukan apapun yang mereka mau. Goku yang senang dengan itu langsung mengajak Vegeta untuk masuk ke dalamnya. Sementara ketika Goku dan Vegeta berlatih di dimensi berbeda, ancaman baru sedang mendekati bumi. Ada sebuah pesawat yang mengarah ke bumi dengan 3 orang di dalamnya. Mereka membicarakan tentang Saiyan dan sepertinya tujuan mereka adalah untuk melawan para Saiyan bumi. Nggak lama kemudian sampailah mereka di bumi dan ketika turun ternyata 3 orang itu memiliki ekor. Yang artinya mereka juga merupakan bangsa Saiyan yang entah berasal dari mana. Seorang pria bernama Nas meminta mereka untuk segera menemukan para Saiyan bumi. Namun si gadis menyadari kalau bumi adalah planet yang sangat besar. Dia bertanya bagaimana cara mereka untuk menemukan para Saiyan itu. Nas menjawab yang perlu mereka lakukan cuma merasakan energi orang-orang kuat yang pada akhirnya mereka akan bertemu dengan Saiyan yang mereka tuju. Selain itu, mereka juga ngomongin tentang Super Saiyan legendaris yang sebentar lagi bakalan muncul. Apakah itu adalah Broly? Dan setelah merasakan aura ki yang cukup besar, mereka pun segera pergi menuju ke sana. Di tempat lain, Goten saat ini lagi bekerja, yaitu membagikan brosur di kota. Goten nampak sangat senang karena semua hal yang dia lakukan adalah untuk istri dan juga anaknya. Tiba-tiba, trio Saiyan datang ke tempat Goten yang ternyata aura ki yang mereka rasakan adalah milik Goten. Goten yang gak tahu siapa mereka, langsung menanyakan apakah mereka ingin membeli kapsul Hoi Poi. Nas membalas kalau mereka lagi mencari para Saiyan dan nanya Goten apakah dia mengetahuinya. Goten pun sontak dibuat kaget setelah melihat trio itu memiliki ekor. Jadi Goten pun sangat tidak menyangka ternyata masih ada Saiyan lain selain ayahnya dan juga Vegeta. Mendengar Saiyan adalah ayah dari Goten, Nas pun cukup terkejut juga dengan itu. Lalu Goten nanya apa yang mereka lakukan di sini. Apakah mereka akan menghancurkan planet ini seperti musuh-musuh sebelumnya? Nas membalas kalau dia sama sekali nggak tertarik dengan itu. Tujuan mereka sangat sederhana, yaitu ingin melawan seseorang yang kuat. Dia juga menegaskan mereka sesama Saiyan pun pasti akan mengerti perasaan ini. Mereka datang jauh-jauh dari planet asing cuma ingin melawan Saiyan yang kuat. Goten yang awalnya ragu merasakan sepertinya mereka bukanlah orang yang jahat. Selain itu, aura ki yang mereka pancarkan juga tidak terlalu besar. Dengan begitu, Goten pun menyimpulkan kalau tujuan mereka semata-mata cuma untuk memuaskan naluri bertarung Saiyan mereka. Jadi, Goten pun setuju dan akan mengajak mereka untuk bertemu dengan ayahnya. Mendengar itu, Nas pun sangat senang. Kemudian, mereka diajak ke rumah Bulma untuk bertemu dengan Trunks dulu. Setelah dijelaskan siapa mereka, tentu aja buat Trunks juga kaget serta penasaran dengan tujuan mereka ke sini. Lalu, Goten pun menyampaikan kalau saat ini Goku dan Vegeta lagi melakukan latihannya. Jadi, sambil menunggu mereka datang, Goten minta mereka untuk menceritakan siapa mereka, di mana mereka hidup dan penasaran bukankah para Saiyan telah dimusnahkan oleh Frieza.
Nas membalas para Saiyan yang dimusnahkan Frieza dan mereka ternyata tidak sama. Mendengarnya, sontak buat Trunks kaget dan makin penasaran apa yang dimaksud. Nas menjelaskan dengan perumpamaan kalau mereka adalah Saiyan yang lama. Sedangkan Saiyan yang dimusnahkan oleh Frieza adalah Saiyan yang baru. Dahulu kala terjadi konflik antara Saiyan lama dan Saiyan baru karena cara berpikir mereka yang berbeda. Saiyan tua adalah spesies yang suka berkelahi. Sedangkan Saiyan baru meskipun suka berkelahi juga, tapi mereka terbagi menjadi ras yang suka berinteraksi dengan spesies lain. Setelah perselisihan panjang, para Saiyan tua menjadi mandiri dan meninggalkan planet Saiyan. Mereka kemudian membangun peradaban sendiri yang sekaligus nenek moyang mereka adalah para Saiyan tua. Para Saiyan tua telah bertarung melawan yang kuat satu demi satu hanya untuk menjadi lebih kuat. Tanpa melakukan interaksi lain, mereka juga telah berada di ambang kepunahan karena populasi mereka menyusut akibat berbagai pertempuran. Lalu Nas teringat tentang sebuah cerita legendaris. Goten bertanya apakah itu ada hubungannya dengan Super Saiyan. Nas pun membenarkan itu. Jadi dia menjelaskan kalau Super Saiyan legendaris akan segera lahir. Trunks mengajak Goten bicara kalau yang Nas maksud mungkin adalah Super Saiyan biasa. Dan Trunks yakin ketiga orang itu tidak bisa menjadi Super Saiyan. Maka dari itu Goten menyampaikan kalau mereka juga bisa menjadi Super Saiyan. Mendengar itu Nas sendiri sangat tidak percaya. Tapi tiba-tiba Goten dan Trunks langsung menunjukkannya yang sontak saja membuat ketiga orang itu sangat terkejut. Lalu keduanya pun bertanya apakah Super Saiyan seperti ini yang mereka maksud. Namun Nas bilang Super Saiyan legendaris yang dia maksud bukanlah warna kuning seperti itu. Super Saiyan legendaris adalah Super Saiyan langka yang memiliki energi dan kekuatan yang jauh lebih tinggi dari Super Saiyan kuning. Nas mengatakan jika mereka tahu tentang kisah dari Super Saiyan legendaris, maka mereka bakal menyangka kalau itu cuma Super Saiyan ecek-ecek saja. Goten dan Trunks pun sangat bingung dan berpikir kalau mereka belum tahu tentang Super Saiyan legendaris itu. Alasan mereka para Saiyan baru tidak mengetahui tentang kisah lahirnya Super Saiyan legendaris adalah karena hal itu diwariskan kepada para Saiyan lama. Dan alasan kenapa bentuk mereka saat ini bukanlah Super Saiyan legendaris adalah karena agar Super Saiyan legendaris bisa lahir pasti ada sesuatu yang lain. Dan sesuatu itu adalah bulan. Pertama-tama, istilah Super Saiyan yang legendaris artinya hanya muncul satu kali dalam 1000 tahun. Bulan memancarkan cahaya khusus yang memungkinkan Saiyan menjadi Super Saiyan selama bermandikan cahaya itu. Setelah cahaya khusus itu hilang, dia kembali ke bentuk aslinya. Begitulah lahirnya Super Saiyan legendaris beberapa ratus tahun yang lalu. Dengan cerita itu, Nas menegaskan itulah sebabnya bentuk kuning bukanlah Super Saiyan. Para Saiyan, ras yang bertarung mengembangkan penampilan mereka sebagai respon terhadap lawan dan lingkungan mereka. Nas menyebutnya evolusi adaptif. Meskipun evolusi Goten berbeda dari mereka, tapi trio sebagai Saiyan berevolusi murni karena naluri. Selama mereka punya lawan yang kuat, mereka bisa berevolusi sebanyak yang mereka mau. Selain itu, Nas berkata kalau mereka masih berkembang. Selama mereka mempunyai musuh yang kuat dan lingkungan yang keras, mereka bisa menjadi jauh lebih kuat lagi. Sama halnya dengan para Saiyan baru, semakin kuat karena pertempuran melawan musuh yang kuat juga. Sejujurnya, Nas menyadari kalau dia sudah terlalu kuat dan tidak ada orang kuat yang tersisa di sekitarnya. Saat itulah dia teringat tentang Super Saiyan legendaris dan ada yang selamat di antara para Saiyan baru. Jadi Nas ingin datang ke bumi dan melawan mereka. Goten mengerti itu adalah kisah yang benar-benar berbeda dari apa yang dirinya dan para Saiyan ketahui. Trunks selalu nanya kenapa Nas mencari begitu banyak lawan yang kuat. Nas cukup bingung karena Trunks mengajukan pertanyaan yang lucu. Jadi dia menegaskan satu-satunya arti hidup bagi seorang Saiyan adalah bertarung. Dan satu-satunya hal yang membuat hidup mereka layak dijalani adalah merasa lebih kuat dan lebih kuat lagi. Si gadis pun menambahkan seperti yang dia harapkan para Saiyan baru berpikir sangat berbeda dari mereka. Nas menanyakan bukankah mereka merasa hidup mereka layak dijalani ketika mereka bertarung melawan seorang yang kuat? Goten membalas mungkin ayah mereka memiliki perasaan itu. Tapi lebih dari itu mereka cuma ingin hidup damai bersama keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Sontak aja Nas makin merasa bingung karena prinsip seorang Saiyan kini telah dilupakan oleh para Saiyan baru. Dan itu sungguh aneh baginya untuk berpikir bahwa hal seperti itu dapat membuat hidup mereka layak dijalani. Karena Nas tidak pernah berpikir ada hal yang lebih penting daripada bertarung. Ya, Saiyan lama dan Saiyan baru mempunyai konflik karena mereka tidak memiliki nilai yang sama. Jadi mau bagaimana lagi, perselisihan itu sudah terjadi sejak dulu.
Lalu Trunks nanya jika Super Saiyan legendaris akan segera muncul seperti yang dikatakan, itu artinya apakah bulan bumi memancarkan cahaya istimewa itu? Nash menceritakan lagi Super Saiyan legendaris lahir sekitar 560 tahun yang lalu. Belum 1000 tahun sejak hari itu, tapi masing-masing planet memiliki bulannya sendiri. Siklus emisi cahaya berubah menurut bintangnya. Dengan kata lain, bulan bumi akan segera berusia 1000 tahun, jadi Nash menunggu lampu itu padam kapan saja. Jika begitu, salah satu dari mereka atau salah satu dari Saiyan di bumi akan muncul sebagai Super Saiyan yang legendaris. Nash sampai memancarkan aura Ki-nya karena dia sudah nggak sabar melawannya apapun yang terjadi. Trunks selalu nanya sama Goten, kalau nggak salah, bukankah legenda mengatakan bahwa Super Saiyan legendaris menyukai darah dan pertarungan? Jika sesuatu yang dia nggak suka itu lahir, maka itu akan menjadi masalah lagi. Jadi, mereka harus ngasih tahu Gohan tentang hal ini. Jika Super Saiyan legendaris itu muncul, itu akan menjadi sebuah kisah yang bakal menggemparkan dunia. Jadi, Goten pun langsung menelpon Gohan dan menceritakan semuanya. Sontak aja, Gohan jadi sangat kaget dan gak pernah terpikir hal itu sebelumnya. Maka dari itu, mereka harus cepat menghubungi Goku dan juga Vegeta. Namun, Goten gak merasakan ki mereka sama sekali. Dia tidak tahu di mana tepatnya mereka berlatih. Kata Cici, dia cukup yakin kalau Goku sedang pergi berlatih bersama Vegeta. Dan Goten yakin Goku dan Vegeta pasti akan kembali sebentar lagi. Gohan pun setuju dengan itu. Dia berharap ini tidak menjadi berantakan sampai Goku dan Vegeta kembali. Goten pun berharap demikian. Setelah itu, karena Goku dan Vegeta belum kembali, maka Goten menawarkan Nash untuk melawan mereka lebih dulu. Trunks sempat penasaran kenapa Goten malah menerima tantangan mereka. Goten bilang dia nggak merasakan firasat buruk dari mereka. Dan dia yakin Nash serta teman-temannya hanya ingin meluapkan amarah mereka dalam pertarungan. Selain itu, Goten ingin sekali melihat perubahan mereka serta ingin bandingkan perubahan siapakah yang lebih kuat. Jadi, Goten mengajak mereka untuk pergi bertarung di lain tempat. Kemudian, mereka berlima pun pergi ke tempat yang jauh karena Goten nggak mau membahayakan warga kota. Setelah menemukan tempat asing tanpa penduduk, mereka pun mendarat di sana. Sebelum bertarung, Goten nanya kenapa dia tidak merasakan banyak energi dari mereka. Apakah mereka sedang menahan diri? Nash membalas kalau itu benar. Untuk menghindari pemborosan energi, dia akan melepaskan sedikit energi sebagai permulaan. Kemudian Nash langsung ngeden sekuat tenaga dan berubahlah dia menjadi Super Saiyan yang belum pernah ada sebelumnya. Ngelihatnya sontak saja membuat Goten sampai terkejut. Di sini, bentuk Super Saiyan Nash memiliki rambut berwarna ungu dengan kilatan aura Ki yang sangat luar biasa. Bahkan, Goten saja sampai ternganga karena perubahan ini adalah yang terkuat yang pernah dia rasakan. Apakah artinya bentuk ini lebih kuat dari Super Saiyan 5? Trunks juga berpikiran hal yang sama. Dia belum pernah melihat perubahan Super Saiyan dengan rambut ungu. Gak mau buang waktu, Nash minta Goten untuk segera berubah juga. Dengan begitu, mereka bisa menentukan perubahan Super Saiyan siapakah yang lebih kuat. Di tempat lain, Gohan merasakan aura Ki milik Nash dan sangat terkejut dengan kekuatannya. Lalu, dia juga penasaran bukankah mereka adalah para Saiyan baik, tapi kenapa dia merasakan kalau mereka akan bertarung. Pan juga datang karena merasakan aura Ki ini. Gohan mintanya untuk tinggal dan ngasih tahu Goku dan Vegeta jika mereka selesai melakukan latihannya. Sedangkan saat ini, Goten merasa jika dia nggak boleh menahan diri dengan lawan yang seperti ini. Maka dari itu, Goten langsung ngeden dan berubah menjadi Super Saiyan 2. Melihatnya sempat membuat Nash kaget, tapi perubahan ini dia rasa jauh lebih kuat dari Goten sebelumnya. Goten yang nggak mau banyak cincong menantang Nash untuk memulai pertarungan sekarang. Nash sontak tersenyum karena dia juga sudah sangat tidak sabaran. Tanpa ragu, keduanya langsung menyerang dengan ganas. Goten melancarkan pukulannya namun dapat dihindari dengan mudah. Begitupun dengan tangan satunya lagi. Sebaliknya, ketika Goten lengah, dia mendapatkan tonjokan sangat keras yang menghantam pipinya sampai mental. Tubuhnya sampai terpelanting yang hal itu membuat Goten sangat tidak percaya. Tiba-tiba Nash muncul lagi di belakang Goten tanpa Goten bisa menyadarinya. Lalu, duar, Goten dihajar lagi dengan tendangan Beckham yang membuat Goten mental lagi. Di saat Goten masih bertahan, Nash sudah muncul lagi di atasnya. Kemudian dia menghajar Goten menggunakan boga mentah. Yang hal itu sontak saja membuat Goten gak berdaya sampai tubuhnya terjun menghantam tanah. Ngelihatnya tentu buat Nash senyum karena baru di awal saja dia sudah membuat Goten sampai seperti itu. Meski dengan penuh luka bonyok di tubuhnya, Goten masih belum menyerah. Dia bangkit lagi dan segera pergi ke hadapan Nash. Goten mengungkapkan kalau dia tidak bisa melihat sedikit pun gerakan dari Nash. Dia berpikir hal itu karena mungkin dirinya sudah malas dalam latihan.
Nas pun mengejeknya, apakah cuma segitu kekuatan lu bro? Goten kembali senyum seperti masih menyembunyikan sesuatu. Nas mengejeknya, jika cuma itu yang Goten miliki, maka itu cuma akan membuang waktunya saja. Tapi jika Goten masih memiliki sesuatu, maka tunjukkanlah sebelum dia menghabisi Goten lebih dulu. Mendengar itu, Goten makin tersenyum karena emang dia selalu saja diremehkan oleh lawannya. Dan dia yang masih yakin dengan kekuatannya kembali menyerang Nas dengan berteriak. Sedangkan Trunks sendiri hanya diam saja seperti merasakan sesuatu. Sambil masih meremehkan Goten, Nas dapat menghindari pukulan Goten tanpa melihatnya. Begitupun dengan tendangannya yang makin buat Goten merasa kesal. Bahkan dalam pukulan bertubi-tubi yang Goten lancarkan, semuanya dapat dihindari dengan sangat mudah. Trunks menyadari kalau gerakan Nas sangatlah cepat, sedangkan serangan Goten tidak berefek sama sekali. Jadi Trunks yakin orang-orang itu sangatlah berpengalaman dalam pertempuran. Dia dan Goten jelas tidak pengalaman seperti mereka, karena mereka selalu melewatkan pelatihan. Alih-alih ingin membuat kagum Saiyan tua, Goten dan Trunks bahkan malah tidak mampu bersaing dengan mereka. Hal itu tentu saja buat Trunks sampai kena mental. Nas yang sudah tidak melihat kelebihan dari Goten akan segera mengakhiri pertarungan ini. Sebelum itu, Nas mengatakan kalau dia datang jauh-jauh ke sini dari galaksi lain dan sangat bersemangat melihat apa yang bisa Goten lakukan. Tapi setelah melihat ini, Nas merasa sangat kecewa karena hanya ini yang bisa Goten tawarkan. Goten pun mengakui kekalahannya dan dia berkata telah menyerah. Goten berpikir dia bahkan tidak bisa merasakan tubuhnya bergerak sekarang. Mendengar itu, Nas malah tersenyum sinis dan tiba-tiba, duar, dia mengajar Goten dengan pukulannya. Bahkan pukulan itu menembus tubuh Goten sampai bolong. Ngelihatnya sontak saja membuat Trunks langsung berteriak. Nampak Nas sangat menikmati semua ini, begitupun dengan dua temannya yang nampak seperti sudah nggak aneh dengan semua ini. Tapi alih-alih melakukan sparring, pertarungan ini malah seperti melawan penjahat yang mengancam bumi. Hal itu karena Goten terlalu gegabah dan terlalu mudah mempercayai seseorang. Tubuh Goten yang sudah nggak berdaya langsung terjatuh, dan Trunks segera menangkapnya sambil terus mengkhawatirkan kondisi Goten. Trunks juga sangat marah pada Nas kenapa dia malah melakukan hal seperti ini padahal mereka cuman sparring. Nas membalas kenapa Trunks malah marah padahal hal seperti inilah bentuk perkelahian. Trunks menegaskan sparring bukanlah pertarungan sampai mati. Tapi bagi Nas sendiri, perdebatan hanyalah untuk memutuskan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Jadi orang yang lebih lemah tidak boleh mati adalah hal yang sangat aneh untuk dikatakan. Dengan santainya, Nas pun menjilati darah Goten yang menempel di tangannya. Mendengar itu, sontak makin buat Trunks kesal. Pantas saja Saiyan lama dan Saiyan baru saling berkonflik. Mungkin salah satunya juga adalah adanya pemikiran seperti ini. Sedangkan untuk gadis dan pria satunya sangat merasa bingung dengan apa yang Trunks katakan. Jauh di lubuk hatinya, Trunks bertanya-tanya tentang pemikiran mereka. Nilai pertarungan mereka terlalu berbeda dengan nilai para Saiyan bumi. Mereka tidak memiliki emosi, mereka bertarung semata-mata untuk mengetahui apakah mereka lebih kuat dari lawan mereka. Mereka tidak memiliki rasa takut serta tidak ada keraguan. Orang-orang seperti itulah bagi Trunks benar-benar sangat maniak dan haus akan pembantaian. Lalu, apakah benar mereka adalah orang-orang jahat? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.